Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majlis ta'lim wal mudhakar, majlis ta'lim wal dzikir Nurul Mahabbah. Kita akan lanjutkan pembahasan tentang kitab Risalah Adab Sulukil Murid. Kita niatkan bacaan kita semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dengan apa-apa yang kita baca, dan Allah menguatkan diri kita untuk kita bisa melaksanakan adab kita sebagai seorang murid, seseorang yang ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas tentang masalah zikir dan tafakkur. Mengingat-ingat Allah secara terus-menerus, bukan hanya di lisan tapi juga di hati, dan kita dianjurkan untuk banyak-banyak bertafakkur kepada Allah Subhanahu wa taala atas ciptaannya, atas langit dan bumi, atas nikmat-nikmat yang sudah Allah ciptakan, dan tentang dunia maupun akhirat serta keadaan makhluk yang berada di dalamnya. Sekarang kita akan lanjutkan fasal yang selanjutnya. Wa idza anasta min nafsika ayyuhal murid, jika engkau merasakan di dalam dirimu, di dalam diri kita nih, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad sedang berbicara kepada kita nih. Jika engkau merasakan, kalau kita merasakan di dalam diri kita takasulan, rasa malas, anit ta'at, di dalam perbuatan ta'at, wa tasakulan anil khairat, dan rasanya kok berat untuk berbuat dalam hal kebaikan. Ini adalah hal yang umum terjadi sama kita nih. Kadang-kadang kita malas untuk sholat, malas baca Quran, malas untuk bangun malam, malas untuk pokoknya melakukan amal-amal baik, malas. Ya, ini banyak terjadi di dalam diri kita. Fakudha, maka tariklah dia. Rasa malas yang ada di dalam diri kita itu jangan dibiarin, tarik dia, tahan, kendalikan. Tariklah dia ilaiha bizimamir raja, dengan kendali harapan, dengan adanya harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara mengingat-ingat kebaikan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beramal taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau kita sedang malas, ini dikasih tipsnya. Kalau kita malas, ingat-ingat, orang itu kalau dia mau melakukan amal kebaikan, amal taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan ganjaran-ganjaran berupa pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ada enggak kita yang enggak mengharapkan hal tersebut? Kita kerja, kan kadang juga malas kerja ya. Kadang timbul malasnya, pagi-pagi hujan, aduh mau ke pasar repot, mau berangkat ke kantor malas, pokoknya mau kerja ada aja rasa malasnya. Tapi kita ingat, kalau kita kerja, kita insya Allah dapat penghasilan, kita bisa makan, kita bisa memenuhi kebutuhan hidup kita. Maka harapan-harapan itu timbulkan ketika mulai ada rasa malas di dalam diri kita untuk berbuat amal taat, untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan, bahwa Allah menjanjikan kepada orang hamba-hambanya yang beramal taat tadi itu, yang berbuat kebaikan itu tadi, dengan kemenangan yang besar, dengan kenikmatan yang kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala, keridhaannya Allah Subhanahu wa taala, di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan dengan kedudukan yang tinggilah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu tidak lebih menarik dari uang yang akan kita dapatkan ketika kita malas bekerja tapi kita paksa diri kita untuk bekerja, maka ada yang salah sama diri kita.
untuk kerja, untuk mendapatkan uang yang bakal habis. Itu masa kita mau? Padahal ini ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau melakukan amal taat, kita mau melakukan amal baik, itu ganjarannya lebih besar daripada sekedar uang yang kita dapatkan tadi. Uang yang kita dapatkan berapa? 100 ribu, 200 ribu, 1 juta. Habis. Hitung waktu habis. Sehari, 2 hari, 1 minggu habis. Tapi ganjaran di sisi Allah, keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Dengan keridhaannya Allah, dengan rahmatnya Allah, kita akan dapatkan sesuatu lagi yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita harapkan? Surga, kenikmatan di dalam surga, bisa berdekatan dengan Rasulullah SAW, memandang wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Semua itu kenikmatan yang nggak bisa dinilai dengan uang. Orang kalau misalnya mau dia katakan siapa ya? Qarun misalnya, atau Fir'aun, kalau dia bisa nebus dengan harta yang dia miliki, dengan tahta, dengan kedudukan yang dia punya, untuk bisa dapat ridhonya Allah, dia akan tebus hal tersebut. Di dalam surat apa itu? Abu Lahab itu. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ketika Rasulullah SAW sedang menyampaikan kabar kepada kaum Quraisy pada saat itu, Abu Lahab itu kemudian dia mencela Rasulullah SAW. Dia bilang, tabban laka ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia cela Nabi Muhammad. Kemudian turun ayat itu seketika itu juga. Nabi membacakan tabbat yada abi lahabi wa tab. Di dalam tafsir disebutkan, ketika Nabi bilang begitu, menyampaikan ayat yang turun dari Allah Subhanahu wa taala, itu Abu Lahab yang tadinya sudah berbalik, dia berpikir salah tadi saya ngomong ini salah. Terlalu kelewatan dia. Dia ingin menebus dengan hartanya. Kemudian turun ayat selanjutnya, tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Nggak ada gunanya kekayaan ente, harta ente nggak ada gunanya, nggak bisa buat tebus itu. Nggak ada gunanya kekayaan, duit yang kita cari, sekedar begitu yang kita cari, nggak ada gunanya. Dibandingkan kalau kita mau menggerakkan diri kita, mengendalikan rasa malas kita. Kalau malas berbuat taat, malas berbuat amal baik, ingat-ingat masalah itu, maka ganjaran di sisi Allah itu pasti dan sifatnya kekal. Ada yang lebih kekal dari surga? Allah. Sekekal apa surga itu? Sekehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Dan jika engkau merasakan dirimu condong, kita nih, terhadap pelanggaran-pelanggaran, terhadap perbuatan-perbuatan maksiat, atau kecenderungan menuju sesuatu yang buruk, maka kembalikan dia dengan pecut cemas, katanya Habib Abdullah Haddad, dengan rasa takut. Kalau tadi kita malas, timbulkan harapan supaya kita punya semangat untuk bisa kembali mendekat kepada Allah. Dan ketika kita mulai melenceng jalurnya, mulai akan melakukan keburukan-keburukan, maka kembalikan dia dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut dengan apa? Dengan ancaman-ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kehinaan yang akan kita dapatkan, dengan kebinasaan, dengan keadaan yang terusir dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita tertutupi dari Allah Subhanahu wa taala, tertutup dari pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah kerugian di atas kerugian. Maka dua hal ini, raja dan khauf, harap dan cemas, takut, itu seperti dua sayap yang harus, kalau mau terbang bareng-bareng nih, harus seimbang. Jangan kebanyakan takutnya, karena Allah zat yang maha baik. Tapi juga jangan terlalu menggampangkan hal tersebut, karena itu akan membuat kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Raja wal khauf, rasa harap dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, keduanya harus seimbang. Dikatakan hati-hati jika kita
tergelincir dari tempat tergelincirnya orang-orang yang sesat. Orang-orang yang sudah kepleset ada tempatnya itu. Di mana? Di tempat-tempat maksiat, di tempat-tempat yang di situ lalai mereka dari Allah. Maka hati-hati kita terhadap tempat-tempat seperti itu. Tempatnya orang-orang yang meremehkan masalah surga dan neraka. Buat mereka remeh itu, nggak pernah kepikiran masalah surga wala neraka, nggak peduli. Akhirnya mereka akibatnya tidak peduli dengan amal baik dan nggak takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka hidupnya nggak ada harap, nggak ada takut, jalan-jalan gitu aja. Istilahnya agnostik. Kalau istilah zaman sekarang agnostik itu apa ya? Nggak pedulian lah. Cuek aja dia. Mau mabok-mabokan, mabok dia. Mau ke masjid, mau ke ini gini. Nggak ada dalam pikirannya dia harus menjadi seorang hamba Allah yang berbuat taat dan menjauhi keburukan-keburukan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan wa'adzim man azzamallahu wa rasuluh, maka besarkan, agungkan apa yang diagungkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau Allah mengagungkan tempat yang namanya Makkah, kalau Rasulullah mengagungkan tempat yang namanya Madinah, kalau Allah mengagungkan Masjidil Aqsa, kalau Allah mengagungkan masjid-masjidnya, majlis-majlis yang di dalamnya diisi dengan keilmuan, maka di dalam hati kita juga kita harus timbulkan perasaan mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengagungkan ilmu, maka kita juga harus mengagungkan ilmu. Nah, Allah mencela keburukan, maka timbulkan di dalam diri kita untuk tidak menyukai apa yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beramallah, dikatakan wa'mal lillah, dan beramallah karena Allah. Li'annahu rabbuka, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan kalian, Tuhan kita, Tuhanmu, Tuhan kita nih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa anta abduh, dan engkau adalah hambanya. Hamba nih punya nggak kekuasaan terhadap tuannya? Namanya hamba? Nggak ada. Tapi kita menjadi hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka saat kita menghambakan diri, saat itu juga posisi kita itu terangkat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita menjadi hamba zat yang maha tinggi. Kita menjadi hamba dari zat yang maha agung. Saya kasih contoh. Kita jadi supir. Saya pernah kasih contoh ini. Kita jadi supir. Kita jadi asisten rumah tangga misalnya. Posisi itu mungkin bukan posisi yang dianggap posisi yang tinggi, yang mulia, mungkin bukan. Tapi lihat, kalau misalnya dia jadi apa? Saya jadi tukang kebun. Tukang kebun di mana? Di istananya presiden. Keren nggak? Keren. Kita jadi tukang masak. Tukang masak di mana? Di dapurnya istana kepresidenan. Keren ya? Posisinya sih mungkin biasa-biasa aja atau mungkin cenderung dianggap rendah. Tapi karena itu terikat dengan sesuatu yang luar biasa, maka posisi yang rendah tadi itu, yang dianggap rendah tadi itu ikut terangkat. Kita menjadi hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin posisinya dianggap rendah. Tapi karena kita menjadi hambanya zat yang maha mulia, zat yang maha agung, zat yang maha tinggi, zat yang maha dermawan, sebut semua. Maka saat itulah hamba itu terangkat posisinya menjadi sesuatu yang mulia. Makanya tadi disebutkan juga subhanalladzi asra bi abdihi. Disebut Rasulullah sebagai hamba.
Tapi hamba di situ hambanya Allah, abdihi, hambanya Allah Subhanahu wa taala. Tabarakalladzi bi abdihi, apa? Betul ya? Tabarak itu awalnya gimana? Hah? Tabarakalladzi. Subhanalladzi asra. Kalau di surat Al-Kahfi apa itu? Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi. Kan gitu ya. Disebut itu abdi, hamba itu disebut. Rasulullah itu diposisikan sebagai hamba, bukan sebagai tuan, bukan sebagai pemimpin, tapi disebut sebagai hamba oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Tapi hamba di situ adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita cinta sama Rasulullah SAW, maka jadilah posisi seperti posisinya Rasulullah SAW. Jadi posisi hamba, pelayannya Allah Subhanahu wa taala. Jangan cuman pengen diagungkan sama orang. Nggak ada. Mau ngapain diagungkan sama orang kalau direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi hamba, kita menjadi pelayan. Orang yang menjadi pelayannya umat, itu kita muliakan. Sebagaimana kita memuliakan Rasulullah sebagai hambanya Allah. Karena mereka adalah pewaris-pewarisnya Rasulullah SAW. Nah, besarkan apa yang dibesarkan oleh Allah. Agungkan apa yang diagungkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka begitulah sifat seorang hamba terhadap Tuhannya. Sedikit lagi. Dan jangan tertipu sama godaannya setan. Setan ini pinter memainkan logikanya manusia. Dan zaman sekarang ini banyak yang tertipu dengan gaya berpikir yang seperti ini. Dikatakan sebetulnya Allah Subhanahu wa taala itu maha suci, maha besar, maha agung. Dia Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan amal taat kita, karena ketaatan kita tidak menambah besar kok kekuasaannya Allah. Dan maksiat yang kita lakukan tidak mengurangi sedikit pun kerajaannya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan manusia dari awal penciptaan sampai akhir, jin, malaikat, semua beramal taat kepada Allah, nggak akan menambah kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua maksiat, nggak akan mengurangi kerajaannya Allah Subhanahu wa taala. Orang banyak dipermainkan dengan gaya berpikir ini. Sehingga buat apa saya beramal taat? Buat apa saya ngapain saya ninggalin maksiat? Kalau sampai ada pemikiran seperti itu, kata Habib Abdullah Haddad, dibilang katakan kepada, mungkin itu diri kita yang berpikir seperti itu, atau katakan kepada mereka yang punya pola pikir seperti itu, katakan bahwa benar yang kau katakan itu benar, yang mungkin terlintas di dalam hati kita itu benar. Kita berbuat taat, Allah nggak jadi, kerajaan Allah nggak jadi tambah besar. Kita berbuat maksiat nggak ngurangi kerajaannya Allah, benar. Tapi itu untuk Allah. Sedangkan amal taat itu bermanfaat buat kita. Menjauhi maksiat itu manfaatnya buat kita, bukan buat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan mau tertipu dengan hal-hal yang begitu. Cara berpikir yang salah seperti tadi itu. Makanya di bab sebelum ini, di fasal sebelum ini, kita diminta untuk menjadi seseorang yang cerdas, mau berpikir, suruh bertafakkur, suruh ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau lagi ada orang berkata, kalau misalnya kita termasuk orang-orang yang sudah ditetapkan sebagai orang yang berbahagia di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita berbuat maksiat pun tetap aja Allah akan jadikan kita orang-orang yang berbahagia. Ini pemikiran nih, pemikiran. Kalau Allah sudah tetapkan kita sebagai hamba yang rugi di sisi Allah, mau kita berbuat taat bagaimanapun, kita akan tetap berakhir sesuai dengan apa yang sudah Allah tetapkan. Gaya berpikirnya betul ini, tapi pemikirannya seolah-olah betul,
tapi sebetulnya salah. Dikatakan oleh Habib Abdullah Haddad, segala sesuatu itu memiliki tanda-tanda, alamat, ya. Sedangkan apa yang dikatakan tadi itu, cara berpikir kedua yang salah tadi itu adalah perkara gaib. Hatta syaitannya sendiri nggak tahu. Ini kita bakal masuk neraka atau masuk surga, syaitannya sendiri nggak tahu. Itu perkara gaib. Syaitan itu sedang berusaha menjebak pemikiran kita terhadap sesuatu yang dia nggak tahu juga. Tapi kita harus menguatkan diri kita bahwa segala sesuatu itu punya tanda-tandanya. Seumpama ya, ada orang dari Jakarta mau datang ke majelis ini, kita kasih tahu alamatnya itu di Jalan Ciranjang 1 misalnya, nomor sekian, RT sekian, kelurahannya ini, kecamatannya ini, Bogor Selatan, kecamatannya Bogor Selatan, kota Bogor. Kira-kira dia berangkat ke sini bisa nyampe nggak? Kalau alamatnya jelas, dia bisa nyampe. Pun kalau dia wafat di jalan, dia wafat dalam keadaan berjalan menuju ke tempat yang benar. Ya, alamat nih, tanda-tanda. Begitu juga kita menuju ke alam akhirat kita. Alam akhirat itu punya tanda-tanda. Kemana nih kita mau berjalan? Mau ke surga kah? Mau ke neraka kah? Terus bagaimana cara kita mengenal tanda-tanda itu? Ya kita timbulkan. Lakukan perbuatan-perbuatan yang baik, insya Allah kita akan sampai ke tujuan kita. Pun kalau kita belum sampai ke situ, kita mati di dalam perjalanan kita menuju ke situ, kita sudah mati di jalan yang benar. Wafatnya di jalan yang baik. Sampai nggak kira-kira? Sampai. Kan ada kisahnya itu tentang seseorang yang sudah membunuh sekian banyak ulama. Saya mau taubat, bisa nggak? Oh nggak bisa, inti sudah membunuh sekian banyak orang, itu dosa yang besar. Tuntaskan aja udah, bunuh lagi. Dia pergi lagi cari. Mana lah orang alim? Bisa? Dia bilang bisa. Inti pergi menuju Nabi Allah Musa alaihissalam. Bisa, bisa. Saya udah membunuh sekian banyak, bisa. Jalan dia Ustaz. Dalam perjalanannya wafat. Rebutan nih, malaikat baik, malaikat buruk. Nih udah bunuh banyak orang. Terus diukur, akhirnya singkat ceritanya diukur jalannya. Mana dia lebih dekat terhadap keburukan yang dulu pernah dia lakukan atau kepada kebaikan yang dia sedang menuju. Ternyata lebih dekat kepada kebaikan yang sedang dia tuju. Orang yang mati di dalam perjalanan menuju kebaikan, maka dia insya Allah akan dikelompokkan bersama orang-orang yang baik. Nah ini yang perlu kita timbulkan di dalam diri kita. Kita nggak tahu akhiran kita bagaimana, tapi kita punya prasangka yang baik sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk mewujudkan itu, kita timbulkan tanda-tanda untuk kita bisa mencapai jalan itu. Karena dikatakan wa ta'atu adallu dalilin, karena perbuatan taat adalah bukti terkuat atas kebahagiaan yang telah ditentukan bagi pelakunya. Perbuatan taat itu bukti paling kuat kalau memang kita diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Timbulkan tanda-tanda itu, karena itu adalah tanda paling kuat kita ini akan dikelompokkan kemana. Pun kalau kita belum bisa menimbulkan tanda-tanda itu, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pelaku maksiat, tapi kita punya prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Timbulkan perubahan. Kalau tadi ada rasa malas, timbulkan harapan terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mau melakukan maksiat, timbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kedua hal tersebut tadi itu, insya Allah kita akan mampu menimbulkan tanda-tanda bahwa kita insya Allah akan dikelompokkan bersama dengan orang-orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam.
Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan diri kita masing-masing untuk kita bisa memiliki harapan terhadap apa-apa yang Allah janjikan, dan Allah beri kekuatan kita, Allah tanamkan rasa takut di dalam hati kita untuk kita bisa menjauhi maksiat-maksiat terhadap perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Dan semoga Allah tanamkan juga di dalam diri kita pengagungan terhadap apa-apa yang diagungkan oleh Allah dan Rasulullah SAW, dan Allah perbaiki cara kita berpikir supaya kita bisa menimbulkan tanda-tanda agar kita dikelompokkan, kita semua dikelompokkan ke dalam golongan orang-orang yang kelak akan mendapatkan janji bahagia dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah.